Umat Muslim dari berbagai belahan dunia akan berkumpul di Madinah dan Mekah, Arab Saudi untuk menjalankan ibadah haji. Ya, para calon jemaah haji Indonesia dapat meningkatkan kewaspadaan dan menjaga diri dari tindak kejahatan selama berada di sana. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terbaru dari Madinah, Arab Saudi, kita segera bergabung dengan rekan kami Abdul Syukur. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan Abdul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pram dan Safa. Ya, Abdul Syukur, bisa diceritakan saat ini Anda berada di mana? Ya, saat ini saya sedang berada di kawasan Manaseh di Madinah. Saya berada di depan kantor daerah kerja Madinah di Arab Saudi. Pram. Ya, Abdul Syukur, apakah bisa diceritakan apa saja yang harus diwaspadai oleh jemaah Indonesia yang datang atau tiba di Madinah nanti? Iya, Pram, memang ada beberapa kasus yang muncul di tengah keramaian di Madinah. Ada jemaah haji yang mengalami tindak kejahatan seperti uangnya diambil orang, dipreteli dan ditipu. Ini kejahatan dengan modus yang sebetulnya sudah lama dan tiap tahun terjadi karena memanfaatkan jemaah Indonesia yang umumnya sudah sepuh dan polos. Oleh karena itu, Kepala Daerah Kerja Madinah Muhammad Hanif mengimbau jemaah tetap waspada terhadap tindak kejahatan yang kemungkinan terjadi di kota Madinah. Modus yang mereka gunakan itu umumnya menggunakan pendekatan persuasif, menggunakan bahasa daerah yang sama, dan ini ironisnya, pelaku tindak kejahatan ini, para pelakunya adalah orang-orang Indonesia sendiri. Dan mereka melakukan tindakan persuasif, menggunakan bahasa daerah yang sama, apalagi jemaah yang tidak fasih menggunakan bahasa Indonesia itu menjadi sasaran empuk. Nah, karena pendekatan inilah korban mudah terpedaya dan akhirnya tertipu. Dan jika jemaah haji yang datang, bagi Anda yang akan datang ke Madinah, atau nanti di Mekah, sebaiknya jika ingin membutuhkan bantuan datanglah kepada para petugas di posko-posko di Madinah atau di Mekah. Di Masjid Nabawi sendiri, poskonya itu ada di hampir di setiap pintu, terutama di pintu 21, pintu 6, pintu 37, dan pintu 15. Datanglah kepada para petugas yang siap membantu. Ciri-ciri petugas itu mereka menggunakan seragam, seperti yang saya gunakan ini, Pram dan Safa, jadi mudah dikenali. Jika tidak menggunakan seragam ini, ya jemaah haji sebaiknya menghindar dan datanglah ke pintu-pintu yang telah saya sebutkan tadi. Dan biasanya para petugas juga melakukan patroli, usai sholat, melakukan patroli berkeliling mencari jamaah yang kemungkinan tersesat atau kebingungan. Disitulah para petugas jamaah haji akan membimbing jemaah ke tempatnya masing-masing. Demikian, Pram dan Safa. Syukur, sepanjang hari ini aktivitas apa saja yang dilakukan oleh para jemaah haji di sana? Ya, di Madinah sendiri, jemaah haji yang berada di kota Madinah ini, mereka berada selama 9 hari dan mereka biasanya mengisi waktu-waktunya dengan melaksanakan sholat 5 waktu dan mengerjakan arba'in atau sholat 40 waktu di Masjid Madinah. Selain itu, mereka juga setiap pagi berziarah. Ada beberapa rombongan yang melakukan ziarah di pemakaman Baqi, karena memang seperti yang disebutkan tadi bahwa Baqi ini terbatas sekali di aksesnya hanya di jam-jam tertentu, pagi hari dan sore hari. Setelah itu ditutup, kecuali jika ada jamaah atau warga tempat jemaah haji yang meninggal dunia akan dimakamkan di Madinah. Demikian, Safa. Ya, Abdul, selain imbauan kewaspadaan dari Anda tadi, apa saja yang harus dipersiapkan para calon jemaah haji yang masih ada di Jakarta atau di tanah air untuk menuju ke sana? Apa yang harus dipersiapkan? Terlebih dengan cuaca di sana mengingat katanya cukup sangat panas. Iya, cuaca di Madinah saat ini memang cukup panas dan saya sendiri merasakan saya berada di tengah-tengah ini meskipun berada di bawah pohon, tapi suasananya cuaca cukup panas. Cuaca di Madinah saat ini antara 31 sampai 41 derajat Celcius. Buat kita orang-orang Indonesia, cuaca ini sangat panas. Dan bagi jemaah haji yang masih berada di Indonesia, sebaiknya bersiap-siap diri, persiapkan fisik dengan baik. Jika saat ini sedang merasa sakit, segeralah berobat. Dan jika nanti berada di Madinah, maka yang perlu dilakukan adalah banyak-banyaklah minum. Tidak usah takut bolak-balik ke kamar mandi, karena itulah memang cara mencegah dehidrasi. Karena bahaya dehidrasi ini cukup berat. Orang jemaah atau orang yang terkena dehidrasi bisa kehilangan ingatan atau dia menjadi seperti gangguan jiwa. Padahal tidak. Padahal itu adalah pengaruh atau efek dari dehidrasi. Dan cara mencegahnya adalah dengan banyak minum dan jangan lupa membawa masker dan jangan lupa pula membawa pelembab kulit, karena di sini cuacanya sangat panas, kulit menjadi kering dan itu harus diwaspadai. Dan bila Anda sakit atau merasakan gejala-gejala sudah tidak enak badan, maka cepat-cepat melapor ke petugas yang berada di sekitar yang menggunakan seragam. Ada tulisan petugas haji di belakang jaket seperti yang saya gunakan ini.
Dan jangan mudah percaya dengan orang lain yang mengatakan berpura-pura petugas atau dan lain-lain, karena setiap petugas dilengkapi dengan identitas. Demikian, Pram dan Syafa. Abdul Syukur, bagaimana dengan kondisi kesehatan para jemaah haji di sana mengenai jemaah haji yang sakit hingga saat ini, berapa jumlahnya dan penanganan seperti apa? Informasi yang kami terima itu ada 12 jemaah haji yang dirawat karena dehidrasi, cedera kepala dan gangguan jantung. Nah, sejak tanggal 17 hingga hari ini, sudah lebih dari 50-an jemaah yang dirawat di rumah sakit, dan sudah ada yang diperbolehkan pulang dan masih ada pula yang dirawat. Bahkan ada yang dirujuk ke rumah sakit King Fahd karena menderita patah tulang lengan atas. Dan para jemaah yang masih dirawat itu kini mendapat penanganan medis dan mereka semuanya dirawat dengan baik di sana, dan jemaah yang pulih segera dikembalikan ke pemondokan karena mereka harus beribadah. Dan ini yang penting, bahwa haji adalah Arafah. Jadi jemaah haji harus benar-benar menjaga fisiknya di kota Madinah. Jangan terlalu banyak bepergian atau bepergian jauh dari Masjid Nabawi atau yang treknya jauh, karena ini akan menguras fisik apalagi dengan cuaca yang sangat panas ini. Demikian Safa dan Pram. Oke, baik. Terima kasih banyak Abdul Syukur langsung dari Madinah, Arab Saudi. Selamat bertugas dan selamat beribadah kembali dan jaga kesehatan Abdul Syukur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.